Semua orang selalu bilang, kalau kamu mau sukses, kamu harus disiplin. Bangun jam 5 pagi, olahraga tiap hari, kerja keras tanpa gangguan, fokus 100%. Pokoknya hidup harus seperti tentara. Tapi, gimana kalau aku bilang, kamu bisa mengalahkan hampir semua orang, tanpa harus sekeras itu, tanpa bangun pagi, tanpa diet ketat, tanpa jadwal militer yang bikin stres. Kedengarannya mustahil? Tunggu dulu. Kita mulai dari satu fakta penting yang sering dilupakan orang. Dalam hidup ini, yang menang bukan yang paling jenius, bukan yang paling kuat, dan bukan yang paling disiplin. Tapi, yang menang adalah yang paling konsisten. Iya, kamu nggak salah dengar. Konsisten. Bukan disiplin super keras, bukan kerja gila-gilaan. Tapi langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Coba pikirin ini. Berapa banyak orang yang semangat banget di awal tahun, pasang target tinggi, ikut gym, beli alat olahraga, mulai diet. Tapi 2 minggu kemudian, ya kamu tahu jawabannya. Hampir semuanya berhenti. Yang disiplin banget di awal, malah tumbang di tengah jalan. Kenapa bisa gitu? Karena mereka ngandelin motivasi dan semangat sementara. Dan masalahnya, motivasi itu kayak sinyal wifi. Kadang kuat, kadang hilang. Nah, sekarang bayangin orang lain. Nggak terlalu ambisius, nggak terlalu keras sama diri sendiri. Tapi dia punya satu kebiasaan kecil yang dia ulang tiap hari. Misalnya, cuma nulis 5 menit setiap malam. Atau jalan kaki 15 menit setiap sore. Atau baca satu halaman buku sebelum tidur. Kelihatannya remeh kan? Tapi, lama-lama kebiasaan kecil itu jadi gunung. Dan tahu-tahu, dia udah jauh di depan. Kuncinya satu, konsistensi yang realistis. Tapi, pertanyaannya sekarang, gimana caranya bisa konsisten tanpa perlu disiplin keras? Jawabannya, bukan memperkuat tekad, tapi memperbaiki sistem. Kalau kamu harus maksa diri setiap hari, berarti sistemmu belum jalan. Contohnya gini, daripada bilang, aku harus disiplin bangun jam 5 untuk belajar. Kenapa nggak bilang, aku akan belajar 15 menit setelah sarapan sebelum nyentuh HP? Atau, aku akan pasang buku di meja makan biar kebaca otomatis waktu sarapan. Lihat bedanya, yang satu ngandelin tekad, yang satu lagi bikin prosesnya jadi otomatis. Banyak orang salah paham. Mereka pikir orang sukses itu punya kemauan besi. Padahal enggak. Mereka cuma bikin hidupnya lebih gampang untuk melakukan hal benar. Dan lebih susah untuk melakukan hal salah. Contoh kecil. Punya aplikasi blokir media sosial. Atur alarm jam tidur bukan jam bangun. Taruh sepatu lari di depan pintu kamar. Simpen camilan sehat di meja, bukan snack berlemak. Itu semua bukan soal disiplin, tapi soal strategi. Sekarang biar makin jelas, aku kasih kamu satu contoh nyata. Penulis buku Atomic Habits, James Clear pernah cerita. Dia nulis buku bestseller bukan karena dia nulis 10 jam sehari, tapi karena dia punya aturan simple. Tulis satu paragraf tiap hari, satu paragraf aja. Tapi karena dia konsisten selama bertahun-tahun, hasilnya jadi buku yang sekarang udah dibaca puluhan juta orang. Kamu juga bisa kayak gitu. Nggak perlu langsung besar. Nggak perlu langsung sempurna. Yang penting, jalan terus. Karena gini, disiplin itu seperti sprint. Konsistensi itu seperti jalan kaki. Sprint cepat, tapi bikin engos-ngosan. Jalan kaki pelan, tapi kamu bisa terus melangkah tanpa henti. Dan dalam lomba panjang bernama kehidupan, yang menang itu bukan yang paling cepat, tapi yang nggak berhenti jalan. Jadi, kalau kamu pengen mengalahkan semua orang tanpa jadi super disiplin, lakuin ini. Satu, bikin sistem yang mempermudah kebiasaan baik dan menghambat kebiasaan buruk. Dua, ubah lingkunganmu, karena lingkungan lebih kuat dari tekad. Tiga, mulai dari hal kecil, bahkan sekecil 1 menit. Dan terakhir, berhenti nunggu motivasi.
Karena motivasi itu datangnya setelah kamu bergerak, bukan sebelum. Disiplin itu bagus, tapi nggak semua orang cocok hidup seperti robot. Tapi konsistensi itu bisa dipelajari semua orang. Bahkan oleh kamu yang merasa paling malas sekalipun. Kalau kamu siapin sistemnya, kamu nggak butuh jadi luar biasa. Kamu cuma perlu nggak berhenti. Dan itu cukup untuk mengalahkan hampir semua orang.